Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ustadz Taufik Damas di Studio Terima Mind kasih. TV. Jadi gini Pak Ustadz, nah ini kita lagi ada berita rame tentang pengeroyokan seorang remaja oleh anak petinggi PNS di Indonesia, di salah satu lembaga negara yang katanya sampai koma. Nah ini ya ini tentu saja ini akan urusan hukum, ini menyangkut urusan hukum, semoga hukum ditegakkan dengan baik. Cuma saya tertarik untuk menyoroti di aspek bahwa belakangan ini netizen setelah membongkar-bongkar riwayatnya katanya nih anak sering pamer kemewahan. Ya. Sampai kemudian usut punya usut bapaknya yang petinggi salah satu lembaga negara ini juga punya punya harta yang jumlahnya itu tidak normal untuk orang setingkat dia jabatannya. Yang saya ingin tanyakan, kalau dalam Islam ini memandang gimana? Orang yang walaupun punya jabatan, punya materi, tapi hidup dengan bermewah-mewahan sampai harus diperlihatkan kepada orang melalui sosial media, ini gimana sih pandangan Islam sebetulnya, Ustaz? Baik, sebetulnya itu kan namanya pola hidup yang hedonis ya. Hedonisme ini sangat dilarang di dalam Islam. Karena dampak negatifnya itu sangat banyak dari hedonisme. Hedonisme itu orang yang kemudian memiliki kecenderungan pamer harta. Dia punya mobil mewah, dia pamer. Motor mewah, rumah mewah, gaya hidup yang mewah, dia pamer. Orang-orang seperti ini biasanya akan melahirkan sikap sombong. Kehilangan kepekaan sosial, congkak, minta selalu ingin dihormati. Kalau disenggol sedikit gitu pasti marah dan akan melampiaskan amarahnya itu secara berlebihan. Nah, itu jelas, itu secara psikologis bisa dijelaskan dan itu terbukti dengan ada kasus ini gitu. Entah namanya Mario kalau nggak salah, yang menganiaya seorang anak yang kebetulan anak teman saya namanya David itu, yang saya tahu anaknya kecil, badannya kurus, yang kalau digebukin 4 orang ya pasti nyonyor kan begitu. Dan faktanya sampai sekarang ini kabarnya masih koma di rumah sakit kan. Nah ini satu hal yang sebetulnya harus kita sikapi secara bersama, bahwa hal semacam ini jangan pernah terjadi lagi di negeri kita ini. Betul. Karena ini sungguh mengiris perasaan kita. Orang yang kelihatan hidupnya bermewah-mewah kemudian melakukan penganiayaan seenaknya sendiri terhadap David. Ya kebetulan David ini adalah anak dari pengurus Ansor atau Banser ini. Ya akhirnya rame. Dan dampaknya kan melebar. Kemudian sampai kekayaan orang tuanya dilihat orang, jabatan orang tuanya dilihat orang, bahkan Kementerian Keuangan, menterinya sendiri itu ikut komentar. Bu Sri Mulyani itu ikut komentar. Nah, hedonisme itu sebetulnya kalau di dalam Al-Quran sosoknya itu sosok Korun digambarkan. Korun itu kan di dalam Al-Quran itu pernah diceritakan dia memang orang yang kebetulan diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah. Nah, tapi dia kemudian zalim terhadap terhadap masyarakat. Korun ini termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Karena dia kaya kemudian dia mentang-mentang zalim terhadap masyarakat. Diceritakan itu bahkan kekayaan Korun itu kunci-kunci berangkasnya kalau bahasa kita sekarang ini. Itu dipanggul oleh orang-orang kuat berapapun nggak cukup. Karena saking banyaknya kekayaan. Nah Korun ini pernah diingatkan oleh masyarakat ketika itu, jangan kau berbangga diri. Karena Allah itu tidak suka pada orang-orang yang berbangga diri. Nah ini jadi menarik sekali kalau kita mengacu kepada Al-Quran. Hedonisme itu pada akhirnya, apalagi dipamerkan, melahirkan sikap congkak, sombong, angkuh, tidak memiliki kepedulian sosial. Nah, itulah yang terjadi gitu. Maka sebetulnya kita ini harus seringkali menampilkan cara hidup yang sederhana. Karena kata Nabi Muhammad itu innal bada'ah minal iman. Sesungguhnya pola hidup sederhana itu bagian dari iman. Nggak boleh berlebih-lebihan. Nah ini mungkin mesti didudukkan juga Ustadz, artinya gini ya. Apakah ini berbanding dengan maksudnya kayak gini. Ini gaya hidup satu hal, kekayaan adalah hal lain gitu. Artinya apakah di dalam Islam ini yang diminta untuk ditekan adalah sebetulnya kan ini wilayah gaya hidup ya. Iya. Orang boleh-boleh saja menjadi kaya. Betul. Tapi
menjadi lain halnya kalau urusannya pamer, hedonis tadi gitu ya? Iya. Kira-kira begitu ya? Betul. Kalau orang jadi kaya ya tentu tidak dilarang. Bagus, Bahkan kalau bisa kita semua harus jadi orang kaya. Betul, amin. Karena kalau udah kaya itu kita bisa banyak berbuat baik untuk orang lain. Yang jadi masalah ini kan kemudian bahwa dia memamerkan kekayaan, membanggakan. Nah, itu betul sekali kalau dalam sosok Qarun itu sikap seperti itu membuat orang itu jadi congkak, sombong, angkuh, disenggol dikit ngamuk, merasa dirinya itu kuat gitu loh. Sehingga mampu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan, ya seperti menganiaya orang itu. Merasa di atas hukum gitu ya? Mungkin dia merasa di atas hukum. Atau bahkan mungkin dia merasa, wah gue orang kaya, segala sesuatunya bisa gue bayar. Mungkin gitu loh. Iya. Sampai sejauh ini kita tidak tahu banyak tentang ayah dari Mario ini yang melakukan pemukulan. Tapi saya tertarik kalau melihat gaya hidupnya ini kan artinya dia memang dibesarkan dengan cara seperti itu. Artinya kalau selama ini secara terbuka dia pamerkan hartanya, orang tuanya kan tidak masalah berarti kan, baik-baik saja. Betul. Bukan tidak tahu. Iya, bukan tidak tahu. Jadi kayak dibiarkan gitu. Memang idealnya bagaimana sih Ustadz dalam Islam itu cara mendidik anak dalam pengertian kalaupun misalnya Anda punya harta kekayaan yang berlimpah, tapi cara mendidik anaknya gimana supaya tidak menjadi hedon gitu? Ada nggak contoh kasus dalam Islam gitu? Ya kalau dalam Islam itu bahasa sederhananya, la tafrah. Jangan membanggakan dirimu dengan kekayaanmu itu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri karena kekayaannya itu. Karena intinya orang kaya boleh, tapi jangan hedonis, pamer dan lain sebagainya. Betul. Karena kalau sudah seperti itu pasti ada problem kejiwaan. Problem kejiwaan itu apa? Ya congkak itu, sombong, angkuh, merasa diri lebih besar dari orang lain sehingga tak terkontrol melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain gitu. Oke. Apalagi mungkin belakangan kita tahu bahwa katanya nih berdasar penelusuran netizen ini katanya ada yang mobilnya tidak bayar pajak lah, terus platnya gonta-ganti dan lain sebagainya. Tapi ini kan hukum negara ya, yang dilanggar hukum negara. Sebetulnya agama posisinya bagaimana Ustadz? Ini kan hukum negara, hukum positif yang kalau ini dilanggar kira-kira kita sama dengan melanggar hukum agama atau bagaimana sih posisinya? Iya dong, agama itu kan melarang orang berbuat curang. Apalagi korupsi, mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Makanya ya sebetulnya gimana ya, kasus ini kemudian jadi ngembet kalau orang Betawi bilang ya. Tadinya cuma kasus penganiayaan, tapi karena penganiaya ini, orang yang menganiaya, pejabat di Ditjen Pajak, akhirnya orang mengungkap semua. Apalagi zaman sekarang kan netizen luar biasa. Jabatan bapaknya, bahkan sampai soal hartanya sekarang ini diungkap gitu. Ini kan tentu keluarga besar dari si pelaku ini pasti lagi pusing juga ini. Tapi ini harus kita jadikan pelajaran. Makanya kaya itu boleh, tapi jangan hedonis, jangan pamer-pamer sedemikian rupa. Ya biasa-biasa saja. Kalau bisa ya kayamu itu jadikanlah itu sarana untuk bisa berbuat baik kepada orang lain kan begitu. Nah, kalau sebaliknya mungkin ya, kita kalau tadi itu ada contoh buruk dari Qarun misalnya yang disebutkan oleh Ustadz, ada nggak contoh sebaliknya dalam Islam misalnya yang bisa dalam khazanah Islam yang bisa kita jadikan inspirasi orang kaya yang kemudian memperlakukan hartanya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Ada nggak dalam Islam? Ya ada, tentu paling dekat adalah contohnya sahabat Nabi itu yang Utsman bin Affan. Dia orang kaya, tapi dengan kekayaannya itu kemudian beliau itu ya banyak membantu perjuangan, banyak membantu fakir miskin, banyak membantu kepentingan masyarakat, banyak kan begitu. Banyak. Ini memang soal nilai-nilai spiritual yang harus ditanamkan gitu. Sehingga apa yang kita dapatkan dalam hidup ini itu betul-betul bisa dimanfaatkan baik buat diri sendiri, keluarga dan orang lain kan begitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, kalau Ustadz ini kan tadi bilangnya mengenal secara pribadi. Baik orang tuanya yang menjadi korban pemukulan maupun korban langsung yang jadi korban pemukulan. Ustadz sendiri berharap kasus ini seperti apa dari sisi sebagai seorang warga negara, bagaimana Ustadz memandang kasus ini dan berharap bagaimana berakhirnya kasus ini? Ya harus diproses hukum sebagai pembelajaran. Hukum harus ditegakkan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua juga bagi kita semua, sekali lagi ini pembelajaran
bahwa dalam hidup ini jangan pernah memilih jalan kesombongan. Apa yang kita miliki kan pada hakikatnya adalah ya pemberian Tuhan. Maka sebaiknya kita syukuri, bukan dijadikan alat untuk membangga-banggakan diri, kemudian lahirlah sikap congkak, sombong dan angkuh itu, merasa bisa berbuat apapun di dalam kehidupan ini. Jadi itu penting. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah menyakiti orang. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Kita ketemu lagi di program Jadi Gini Pak Ustadz episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.